Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Rumah Rotan. Masih dengan Robi yang kali ini akan membahas dari client-side programming menggunakan JavaScript. Sebelum kita masuk ke topik utama kita kali ini, jika kalian merasa video dan channel ini berguna, jangan lupa untuk subscribe agar kalian dapat terus mendapatkan update-update terbaru dari channel ini. Topik utama kita kali ini adalah mengenai JavaScript. Berbeda dengan pemrograman HTML dan CSS, di sini kita memasuki wilayah pemrograman yang memanfaatkan logika. Sebuah halaman web yang baik tidak hanya memiliki tampilan yang indah, namun juga memberikan unsur interaktif yang baik. JavaScript merupakan sebuah bahasa pemrograman client-side. JavaScript diperlukan ketika kita mau memberikan sisi interaktif dari web. Browser yang kita gunakan dapat mengaktifkan atau menonaktifkan JavaScript. Namun ada beberapa website yang akan meminta kita mengaktifkan JavaScript karena berkenaan dengan fungsi-fungsi yang ada di website tersebut. Sebagai contoh, saya akan membuka sebuah halaman yaitu it.maranatha.edu. Halaman ini menggunakan JavaScript untuk menambahkan landing page dan slider dalam Jumbotron. Jika saya menonaktifkan JavaScript, maka tampilan landing page dan Jumbotron tersebut tidak akan muncul. Sekarang saya akan mengaktifkan kembali JavaScript pada browser yang saya gunakan, kemudian melakukan refresh ulang halaman website tersebut. Di sini kita dapat melihat salah satu fungsi dan kegunaan dari JavaScript pada halaman web, yaitu memberikan sisi interaktif pada halaman web tersebut. Selain sisi interaktif, berikut adalah fungsi lain dari JavaScript. Pertama, memberikan programming kepada desainer HTML. 2. Dapat menempatkan dynamic text pada halaman web. 3. Dapat bekerja berdasarkan event. 4. Dapat membaca dan menulis elemen HTML. 5. Dapat digunakan untuk validasi data. 6. Mendeteksi browser client. 7. Dapat digunakan untuk membuat cookies. Terdapat beberapa aturan dalam penulisan JavaScript, yaitu 1. Bersifat case sensitive. 2. Setiap akhir dari baris perintah diakhiri oleh tanda titik koma. 3. Jika dituliskan di dalam file HTML, wajib menggunakan tag script. Tag script ini memiliki tag pembuka dan tag penutup. Sama seperti CSS, JavaScript dapat ditulis di dalam file HTML atau terpisah. Berikut adalah contoh penulisan JavaScript secara internal atau di dalam file HTML. Dokumen.write berfungsi untuk menuliskan teks yang ada di antara kutip ganda ke halaman web. Kita juga dapat menuliskan tag-tag HTML di dalamnya. Berikut adalah tampilan dari index.html pada browser. Sekarang saya akan membuat sebuah file lagi bernama myjs.js. File ini merupakan file JavaScript yang diletakkan di luar file HTML. Pada file ini, saya akan membuat beberapa baris kode program dokumen.write dengan penambahan CSS. CSS sendiri akan saya letakkan di index.html. Untuk memasukkan eksternal JavaScript dalam index.html, kita masih menggunakan tag script dengan atribut src. Value dari atribut ini adalah path dan nama file JavaScript yang akan dimasukkan. Kita juga dapat memberikan komentar dalam kode program JavaScript. Komentar ini terdiri atas single line comment dan multi line comment. Mari kita perhatikan contoh berikut.
Komentar dalam JavaScript tidak akan ditampilkan pada halaman web. Namun, komentar ini berfungsi memberikan informasi kepada developer mengenai blok atau kode program yang ditulis. Variabel dalam pemrograman merupakan tempat penyimpanan sebuah nilai. Kita semua pernah menggunakan variabel, contohnya dalam pelajaran matematika atau fisika. Variabel dalam pemrograman memiliki fungsi dan cara penulisan yang sama seperti variabel yang pernah kalian pelajari. Sebelum isi ECMAScript versi 6, JavaScript hanya memiliki satu penulisan variabel, yaitu menggunakan keyword var. Berikut adalah contoh penulisannya. Tanda sama dengan digunakan untuk memasukkan atau menginisiasi variabel X tersebut. Console.log digunakan untuk mencetak teks atau variabel ke dalam konsol web. Untuk membuka konsol dari browser, kita dapat menekan Ctrl+Shift+J. Kita dapat menggunakan kata apapun sebagai nama variabel, namun terdapat beberapa aturan dalam pembuatan sebuah nama variabel. Pertama, harus dimulai dengan huruf atau underscore. Kedua, bersifat case sensitive. 3, dapat terdiri dari kombinasi huruf, angka, dan underscore. 4, tidak dapat mengandung spesial karakter seperti tanda seru, titik, koma, kurung buka, dan lain-lain. 5, tidak boleh menggunakan spasi. Jika variabel yang hendak dibuat lebih dari 2 kata atau lebih, maka kita akan menggunakan penulisan secara camel case. Penulisan secara camel case adalah menggabungkan kata-kata yang akan dibuat dalam sebuah variabel menjadi sebuah kata, kemudian setiap huruf pertama dari kata kedua, ketiga, dan seterusnya akan dijadikan huruf besar. Sebagai contoh, kita hendak membuat variabel first name. Karena terdiri dari 2 kata, maka variabel yang dibuat adalah first name dengan gabungan 2 kata tersebut, di mana huruf N dari kata name akan dijadikan huruf besar. Setelah IS6, kita dapat menginisiasi variabel dengan keyword let dan cons. Dua keyword ini dibuat karena terdapat beberapa hal yang kurang baik seperti hoisting dan scope. Mari kita lihat contoh berikut. Secara logika, hal ini tidak diizinkan karena kita menginisiasi sebuah variabel tanpa keyword var. Namun karena var masih mendukung hoisting, maka di belakang layar kode program akan menjadi seperti berikut. Proses inilah yang disebut dengan hoisting. Hoisting merupakan sebuah pengangkatan sebuah variabel sehingga dapat diinisiasi sebelum dideklarasikan. Proses hoisting seperti ini akan membuat banyak programmer atau developer menjadi bingung. Contoh lain hoisting adalah sebagai berikut. Pada kode program tersebut, kita sama sekali tidak menggunakan keyword var untuk variabel z. Namun, kita masih tetap dapat menggunakan dan menjalankannya. Dengan menggunakan keyword let, kita dapat mengatasi masalah hoisting tersebut. Berikut adalah contoh jika kita menggunakan keyword let, namun masih menggunakan hoisting. Dari hasil tampilan konsol pada browser, terlihat error berupa uncaught reference error yang berisi can't access lexical declaration A before initialization. Dengan menggunakan let, kita perlu mendeklarasikan variabel, kemudian baru dapat diinisialisasi. Kita juga dapat mendefinisikan variabel dalam JavaScript dengan menggunakan keyword cons. Keyword cons ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang sifatnya tetap atau bisa kita sebut dengan konstanta. Kita pasti pernah mendengar tentang konstanta, misal di mata pelajaran fisika seperti rho atau massa jenis air, C atau kecepatan cahaya, dan lain-lain. Jika kita menginisialisasi sebuah variabel yang telah dideklarasikan dengan keyword cons, maka akan muncul pesan kesalahan yaitu type error, assignment to constant variable. Tipe data merupakan bagian yang penting dalam pemrograman. JavaScript memiliki beberapa tipe data yaitu numbers, string, boolean, undefined, null, arrays, dan object. Pada video ini saya akan membahas mengenai numbers dan string. Boolean, arrays, dan object akan kita bahas dalam video yang lain. Numbers merupakan tipe data untuk bilangan, baik itu bilangan bulat maupun bilangan desimal.
String merupakan tipe data untuk teks. Boolean merupakan tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true dan false. Undefined merupakan sebuah variabel yang belum diisi dengan sebuah nilai. Null merupakan tipe data yang mirip dengan undefined, namun data null perlu kita inisiasi dalam sebuah variabel. Tipe ini biasa kita gunakan jika kita membutuhkan sebuah data, namun belum perlu untuk menginisiasi nilai apapun dalam variabel tersebut. Operator aritmatika. Kita juga dapat menggunakan operator aritmatika dalam JavaScript. Pada studi kasus yang sedang kita kerjakan, kita akan menggunakan operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa hasil bagi. Increment dan decrement. Selain dari operator aritmatika biasa, kita juga akan mengenal dengan istilah increment dan decrement. Increment dan decrement hanya dapat digunakan untuk tipe data berjenis bilangan bulat. Increment dan decrement berfungsi menaikkan atau menurunkan satu nilai pada variabel yang ada, seperti contoh berikut. Assignment operator. Tanda sama dengan digunakan untuk memasukkan nilai ke dalam sebuah variabel. Kita juga dapat menggabungkan antara operator assignment dan operator aritmatika seperti contoh berikut. String data type. String merupakan sebuah tipe data yang biasa digunakan untuk menampilkan teks. Dalam JavaScript, kita dapat menggabungkan string dengan string ataupun dengan tipe data yang lain.
Untuk menghubungkan string dengan tipe data yang lain, kita dapat menggunakan tanda tambah. Pada sebuah string akan terdapat beberapa properti dan metode yang bisa kita gunakan, seperti kode program berikut. Sekian video mengenai penjelasan dasar-dasar JavaScript. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini.